Selamat pagi rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mulai renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Kau telah berikan pagi hari ini yang indah buat kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita pagi ini mengambil judul Bertahan dalam Ujian. Diambil dari Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Menjalani hidup sebagai orang Kristen bukanlah berarti langkah kita menjadi mudah dan tanpa masalah. Sebaliknya, kita justru menghadapi banyak ujian dan pencobaan. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Namun ujian dan pencobaan yang kita alami itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman anak-anak-Nya. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi apabila seorang mengalami ujian dan pencobaan. Ia kecewa dan meninggalkan Tuhan, atau semakin tekun dan melekat kepadanya, sehingga imannya semakin bertumbuh dan dewasa. Ada kalanya Tuhan memperingatkan kita dengan keras melalui keadaan atau situasi yang kita alami, supaya kita belajar bergantung penuh kepadanya dan berdiri di atas dasar iman yang teruji. Iman yang teruji tidak terjadi dalam semalam, namun harus melewati proses yang panjang, yang di dalamnya terkandung unsur ketekunan dan kesetiaan. Beberapa proses ujian yang harus kita alami adalah kelimpahan dan peristiwa buruk. Pertama, kita akan bahas tentang kelimpahan. Hal lain selain masalah dan penderitaan yang terkadang diizinkan untuk menguji iman kita adalah kelimpahan. Banyak anak Tuhan yang mengalami jatuh dalam dosa justru pada saat ia diberkati dan hidup dalam kelimpahan. Ketika sedang susah atau dalam keadaan miskin, biasanya seseorang lebih mengutamakan Tuhan dan selalu berusaha untuk dekat dengan Dia. Tapi pada waktu mengalami pemulihan, diberkati dan menjadi kaya, ia mulai lebih dekat dengan hartanya dibanding Tuhan. Yang diutamakan dan dicari bukan lagi Tuhan, melainkan dunia dengan segala kesenangannya. Proses ujian yang kedua adalah peristiwa buruk. Hal ini dialami oleh Ayub. Semua anaknya mati, hartanya habis, istrinya pun mengutuk dia, bahkan tubuhnya pun penuh dengan borok. Namun, Ayub tetap kuat karena dia tahu bahwa Tuhan sedang memprosesnya. Karena lulus dalam ujian, kehidupan Ayub pun kemudian dipulihkan secara luar biasa oleh Tuhan. Jangan pernah undur dari Tuhan saat dalam pencobaan, karena selalu ada rencananya yang baik di balik pencobaan yang kita alami. Haleluya.
Sebelum ibadah ini kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami untuk kami dapat bertahan dalam ujian. Ujian ketika kami mengalami kelimpahan, ataupun ujian ketika kami menghadapi peristiwa buruk dan pergumulan yang berat. Kami mau bersandar terus Tuhan di dalam Engkau, sebab kami tahu dalam segala ujian dan pencobaan yang kami alami, Tuhan selalu punya rencana yang luar biasa di balik itu semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.